Selamat pagi Bu Sundari dan teman-teman. Kami kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan tentang feminisme radikal. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, ada Yosafat Krisatya, Lea Jasmine, dan saya sendiri Yecika Cairani Maria. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang sejarah munculnya feminisme radikal. Sejarah feminisme radikal. Nah, feminisme radikal itu muncul pada pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an. Tujuan utamanya itu untuk melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah salah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada, dan gerakan ini adalah sesuai namanya, yaitu radikal. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Selanjutnya mengenai apa itu feminisme. Jadi feminisme radikal itu merupakan aliran feminis yang berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dengan tataran struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminisme liberal. Akan tetapi harus dapat dilakukan juga pada tatanan kultural dan perempuanlah yang harus memulainya. Feminisme ini merupakan aliran yang menyatakan bahwa pria terlalu banyak mengontrol kehidupan wanita yang merupakan bentuk penindasan yang paling dasar, yaitu penindasan umat manusia. Tujuan dari aliran ini adalah untuk menghancurkan sistem kelas jenis kelamin yang dibentuk dari sistem patriarki. Jadi yang dimaksudkan dalam feminisme ini adalah feminisme yang berpusat pada aspek biologis. Anggota pada kaum ini berpendapat bahwa ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan biologis antara pria dan wanita itu sendiri. Maksudnya adalah di mana perempuan merasa dieksploitasi oleh kaum laki-laki dalam hal-hal biologis yang dimiliki oleh perempuan. Oleh sebab itu, kaum ini sering menyerang institusi keluarga dan sistem patriarki yang mereka anggap sebagai sumber penindasan. Mereka juga beranggapan bahwa institusi-institusi tersebut adalah institusi yang melahirkan sistem dominasi pria, sehingga wanita menjadi objek untuk ditindas. Pada feminis ini, mereka percaya kesetaraan gender yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam sistem patriarki ini. Bagi para feminis ini, sistem ini penuh dengan norma, asumsi, dan institusi patriarki yang menindas. Reformasi yang benar-benar emansipatoris hanya mungkin dilakukan melalui penataan kembali masyarakat secara radikal yang menghilangkan supremasi laki-laki. Kaum ini memperkenalkan kepada perempuan secara luas mengenai praktek peningkatan kesadaran, di mana para wanita berkumpul dalam kelompok kecil yang saling berbagi pengalaman sesama sebagai wanita. Faktor-faktor yang mendasari munculnya feminisme radikal. Yang pertama, sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Sistem patriarki yang selalu mendiskriminasikan perempuan. Yang kedua, kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Yang ketiga, pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial. Dan yang terakhir, eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu
feminisme radikal terbagi menjadi dua aliran atau pandangan. Yang pertama ada pandangan feminisme libertarian dan pandangan feminisme kultural. Nah, pandangan feminisme radikal libertarian itu berpandangan kalau wanita baiknya mempunyai sifat feminim dan maskulin yang seimbang di dalam dirinya, supaya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa disejajarkan dengan laki-laki. Sedangkan pandangan feminisme radikal kultural berpendapat bahwa kalau wanita tidak memerlukan sifat maskulin atau pengarah apapun, wanita hendaknya menjadi wanita seutuhnya. Dari kedua penjelasan tersebut, baik feminisme radikal kultural dan liberal bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kepentingan perempuan, namun dengan cara dan pemahaman yang berbeda, berfokus pada seks, gender, dan sistem, yaitu reproduksi dan seksualitas. Perbedaan pendapat antara feminis radikal libertarian dan feminis radikal kultural juga turut menyasar topik-topik yang berkaitan dengan seks dan seksualitas, seperti pornografi dan lesbianisme. Bagi feminis radikal libertarian, konsumsi pornografi merupakan hak bagi setiap perempuan. Kelompok ini menarik garis yang jelas antara fantasi seksual dan aktivitas seksual di dunia nyata. Feminis radikal kultural di sisi lain justru menganggap pornografi sebagai produk patriarki yang mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Yang berarti, menurut mereka, pornografi dalam benak feminis radikal kultural menempatkan perempuan sebagai objek atau sebagai mainan laki-laki semata. Nah, di sini juga selain seks dan seksualitas, terdapat satu perdebatan yang tidak kalah menarik, yaitu perdebatan cara pandang antara feminis radikal kultural dan libertarian terkait fungsi reproduksi. Feminis radikal libertarian percaya bahwa sumber dari segala opresi yang terjadi pada perempuan adalah fungsi reproduksi perempuan. Shulamit Firestone dalam Dialectic of Sex tahun 1970 dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat dibagi ke dalam dua kelas yang berbeda berdasarkan fungsi reproduksinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan karena rahimnya diasosiasikan dengan fungsi kehamilan dan pengasuhan, sedangkan laki-laki karena penisnya diasosiasikan dengan kerja-kerja di ruang publik. Tetapi dari sudut pandang feminis radikal kultural, fungsi reproduksi perempuan justru merupakan jalan keluar sebuah medium pembebasan bagi perempuan yang teropresi. Tanpa kehadiran fungsi reproduksi, perempuan tidak akan memiliki modal untuk menegosiasikan posisinya di dalam sistem sosial yang patriarkis. Kehadiran teknologi reproduksi ex utero justru akan merenggut satu-satunya modal perempuan dan malah memberikan kontrol atas reproduksi manusia ke laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya ada fakta mengenai feminisme radikal. Yang pertama adalah feminisme ini berfokus pada tubuh, seksualitas, dan kepuasan yang bersinggungan dengan gerakan lesbianisme. Lalu yang kedua, penganut feminisme ini beranggapan bahwa penyebab penindasan terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh laki-laki berakar dari jenis kelamin laki-laki itu sendiri, bersama dengan ideologi patriarkinya. Dengan demikian, kaum laki-laki secara biologis maupun politis merupakan sumber dari permasalahan. Oleh karena itu, feminisme ini mempermasalahkan tubuh, seksualitas, dan kekuasaan laki-laki. Lalu yang ketiga, anggota feminisme radikal cenderung membenci pria, bahkan menganggap perempuan bisa hidup mandiri tanpa kehadiran kaum laki-laki. Dan yang terakhir atau keempat, menurut feminisme radikal, dengan memisahkan tubuh wanita dengan proses kehamilan lewat teknologi reproduksi, masyarakat dapat terbebas dari belenggu sistem keluarga, gender, dan jenis kelamin. Selanjutnya, aliran ini juga mempromosikan pengasuhan ganda, ibu dan ayah, rahim, pengganti, surogasi, dan yang dianggap dapat mendekatkan sesama perempuan, dan memandang lesbianisme sebagai sebuah pilihan preferensi seksual yang sangat pribadi.
Beberapa tokoh terkenal yang menganut aliran feminisme radikal kultural di antaranya Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Margaret Atwood, Gina Korea, Merce Paris, Mary Daly, and Adrienne Rich. Kaum feminis radikal ini bertujuan jika suatu hari nanti bisa melakukan ektogenesis, yaitu kehamilan di luar tubuh, dengan mempergunakan plasenta artifisial sehingga bisa menggantikan sepenuhnya proses alami kehamilan. Nah, di sini ada contoh gerakan aliran feminisme radikal dari Korea Selatan, yaitu gerakan menolak pria. Di sini ada perempuan berusia 40 tahun bernama Bonelli, mengaku tidak lagi peduli untuk punya pacar dan tidak peduli lagi tentang perkawinan. Dia merasa happy menjadi jomblo alias melajang sampai mati. Lee tidak sendiri di Korsel, jumlah perempuan yang menganut prinsip seperti dia jumlahnya bertambah dan kian banyak. Mereka menolak norma patriarkal yang menjadikan perempuan subordinat laki-laki. Dengan tagar No Marriage Woman, mereka bahkan mengimani prinsip gerakan feminis radikal dengan slogan 4N. 4N atau for no, yakni no dating, tidak berkencan, no sex atau tidak berhubungan badan, no marriage, tidak menikah, dan no child rearing, atau menolak memelihara atau merawat anak. Sebagai perempuan, saya merasa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya jika kawin, kata Lee yang tinggal bersama anjingnya di pinggiran Seoul kepada AFP. Kaum feminis ini juga semakin kecewa terhadap laki-laki ketika tahun lalu seorang politikus pria yang mengaku sebagai feminis justru terbukti memperkosa perempuan yang meminta bantuan padanya. Sebagai perempuan, saya merasa tidak bisa menerima sistem di masyarakat ini. Kami tidak butuh pria. Bagi saya, kencan ataupun pernikahan tidak lagi penting. Tutur Lee. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai feminisme radikal. Selamat pagi. Terima kasih.